Ya, tak ada cara itu. Sifat. Kita jangan berharap aja. Ya. Viral itu tidak direncana. Kalau netizen penghujat itu dari luar, dari Jawa sana, aku tak respon. Kayaknya dia Melayu. Jangankan usah melawan, diam cukup lah. Tak bisa mensupport, cukup diam dah. Tak usah. Itu maksud aku. Tak usah mensupport, diam cukup jadilah. Apalagi buat YouTuber duit banyak. Buatkan ekonomi dulu sebelum berkarya. Kalau masih memikirkan duit makan, tak usah buat filem lagi. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Suaramu ingin didengar, tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni, terus sajalah bernyanyi. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini, bersuara jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Radio POV, ceritakanlah tentang mereka. Radio POV, berbagilah inspirasi mereka. Oke, sobat podcaster di seluruh Indonesia, di kesempatan siang apa sore nih? Siang ya? Siang menjelang sore ya. Jadi kita kedatangan seniman, konten kreator, YouTuber, Facebooker, lengkap ya. Sengaja kita hadirkan listing di kesempatan siang hari ini ya, tanpa ada janjinya sih kita bulan depan. Tapi dia maksa, sekarang. Dipercepat. Oke, selamat datang King. Tos nih, apa nih namanya? Salam komando. Panco. Oke, Liz King namanya, topnya ya, Liz King ya. Nama benernya? Samsulizar. Ngomong bahasa Melayu aja. Melayu. Ini gaguk nih. Tak biasa ya. Sekarang udah ke Jakarta kertaan ya. Agak ragu. Oke, Samsulizar ya. Kenapa jadi Liz King? Itu dari orang-orang gelar kampung. Liz itu apa artinya? Liz itu memang nama aslinya. Ada Liz Lizar ya, Samsulizar ya. Nama orang barat tuh. King, jadi King Liz. Raja Liz. Raja Liz. Kira-kira. Iya. Jadi terima kasih sekali nih, sebuah kehormatan buat kita ya. Ini dalam bentuk juga dukungan nih ya. Yang senior dukung anak baru nih kayak kita ya. Itu ya, kita harus kayak baru gitu. Juga baru sampai sini. baru sekali. Wah, aku ingat Pak ya. Aku tak tahan nengok konten dia yang pasang gigi pas. Ada dah Pak. Gigi. Lu jangan ketawa. Orang lain. Tanggal. Orang lain tak? Tak tahu gua. Aduh. Orang lain. Tadi baru kami tengok, Pak. Mau Tadi kami tengok. Oke, jadi kita ngobrolnya santai-santai aja ya, karena kita juga pengen berbagi cerita ya. Inspirator buat konten kreator yang ada di Riau ya. Karena ini bisa dibilang yang senior banget gitu ya, ya. Di atas senior ya. Mbah senior gitu ya. Panggilnya Mbah gitu ya. Jadi gimana dong? Awalnya kepikiran nih, kita mau tanya nih. Macam mana sih Tonyo nih, ya? Kok bisa kepikiran gitu loh, mau jadi konten kreator gitu? Pertanyaan ini udah pernah tanya dulu tak? Belum. Oh itu tempat lain. Tempat lain. Tapi kan lain jawabannya jangan sama, yang beda. Baru sekali ini. Podcast macam gini nih. Kenapa kepikiran loh? Sementara kan dulu di rumah di Riau nih ya, di Rupat kan belum banyak nih orang. Ya kan? Yang jadi konten kreator. Sebetulnya tak ada kepikiran, tapi kebetulan. Dulu kan buat film panjang itu sejarah Keramat Batu Panjang. Film-film diedarkan di CD. Dipaksa orang kampung beli, tak beli barang. Tak mendukung putra tempatan berkarya ya. Tak mau beli kasih. Itulah ingin majunya kan. Pamer gitu kan. Pamer kehebatan buat film. Kameranya itu ini. Sama aja. Suka lah Pak. Mana sedap, tengok mana sedap. Itulah. Jadi
2011 kenal YouTube. Kenalan. Memang waktu itu kan. Yang kenal kan siapa? Nggak ada, mungkin tak tahu lah. Pokoknya gitulah, pokoknya masuk YouTube tahun 2011. Aki pinjam motor radio Kaso itu. Viral. Yang awal-awal dulu ya. Orang pun mulailah berbondong-bondong berfoto-foto. Lama-lama ketularan ganteng ya kan. Coba Wak. Amalan-amalan biar ganteng itu macam mana, Wak? Ajo lah, Wak. Soalnya yang pertamanya Kak ganteng cuma Miko. Ini yang pertama, selamanya belum ada. Belum. Belum pernah. Dia aja dulu pakai pemanis. Nikahnya pakai pemanis. Pemanis, Pak. Coba dulu lah, gitu ceritanya, Pak. 17 dukun. Yang ke-17 baru mau bisa jadi mujarab itu. Jadi kita balik ke tema tadi, Pak, ya. Jadi konten kreator. Itu konten kreator. Oh iya. Jadi konten kreator ya. Jadi intinya kita ingin berbagi cerita kepada masyarakat Riau ya. Ini sosok inspirator ya. Jadi bisa berbagi ilmu juga nih di kesempatan siang hari ini kepada teman-teman yang mungkin tertarik pengen jadi konten kreator di YouTube, di Facebook, macam-macam lah media sosial sekarang kan. Saya pening inspirator tuh apa? Kalau dapat bahasa tuh janganlah. Yang ngerti-ngerti ya. Jadi apa namanya inspiratornya? Contoh. Aku sanggup kalkulator. Tor banyak betul bingung aku. Aku ini kena agak intelek sedikit, Wak. Boleh lah. Jadi cuma itu, Wak. Apa pertanyaan tadi? Wah, nanya aku bening pula aku nih. Inspirator. Jadi Miko buat podcast ini kan apakah selain ini ada film lucu juga gitu? Enggak. Belum ada. Ini nak ngajak Wak nih. Buatlah film satu, Wak. Habis ini dulu. Tapi yang pakai baju, Wak. Jadi apa tadi inspirator? Inspirator, konten kreator yang ada di Riau. Sebetulnya bukan tak paham, cuma nyebutnya sih. Iya, agak susah karena ada apa ya. Gigi tak lengkap. Jadi pelan sedikit. Bojol ketawa. Dia nih ngefan betul tuh, Pak. Dia nggak ada foto sengaja ada foto datang, Pak. Aku ngefan juga. Sabu. Makanya aku mandang terus. Dari tadi aku mandang dia tuh kan. Aku ngefan. Iya. Intinya gini, Pak, ya. Di Wak nih saat ini ya sudah menjadi inspirator lah, konten kreator di Riau. Mungkin bagaimana sih memotivasi kawan-kawan di luar sana nih yang mungkin baru aja berkecimpung di dunia ini, Pak. Intinya kalau motivasi tipsnya apa tuh, Pak? Motivasi memang agak kurang begitu mahir. Kita tahunya menjatuhkan mental aja. Jangan lah, Wak. Jangan dijatuhkan mental, Wak. Memang berat, Wak ya. Tapi harus dikasih lah tips-tipsnya atau konsistensinya gitu kan. Yang pertama kita tidak boleh menyerah. Sampai mati harus buat terus walaupun tidak ada hasil. Walaupun kadang-kadang capek-capek buat film, tak buat nonton 13 pun mak bapak anak. Kadang 3 ulang-ulang kali pakai handphone lain. Tuh aku dulu. Tiap hari buka. Iya. Ada penonton. Iyalah itu tantangan tuh ya. Sedih jadi. Terjadi dulu sama Wak gitu. Oh, bukan terjadi lagi. Jadi pernah kayak gitu ya? Pernah betul. Itu bingung tuh kalau tak ada penonton. Apa tak sedap kan? Sedih. Terus kan kita udah down nih biasanya kan? Udah down seperti itu. Jadi bagaimana menata hati tuh, Wak? Biar tetap semangat gimana caranya, Pak? Tak ada cara itu. Sifat. Tergantung gitu ya? Itu pribadi orang. Orang yang pantang menyerah. Yang penting jangan berharap aja. Iya. Jangan sampai itu berharap cari duit dari sini untuk ini. Lambat laun dia viral itu tidak direncana. Kadang sesuatu yang tidak diduga-duga, Pak. Tiba-tiba viral. Kadang-kadang mau cakap orang menggunakan fasilitas yang lengkap, ada Canon, ada ini DSLR, editannya bagus, modalnya besar, sponsornya besar, tapi tak naik-naik. Iya. Banyak gitu. Banyak, Pak. Itu kadia nasib lah lagi. Iya. Kami HP lah buruk, HP pinjam, tak jelas ya. Kamera goyang-goyang macam gempur gitu, tapi naik. Mantap nasib. Kadang-kadang bercakap sikit, kamu nyanyi ya? Viral. Itu viral kejap.
Bedong apa? Coba Pak, praktekkan pakai gaya aku suka betul ya Kak tuh. Pak. Anak aku. Coba ada ya Cak yang jadi untuk tuh. Tes tuh. Kamu nyanyi, lari. Kamu nanya. Salah tuh. Ditekan sikit. Kamu nanya. Tak lucu, itu tak lucu. Itu yang film lucu nomor 300 tu. 300 ya. Kurang lucu tuh ya. Masih ada 200 lebih di bawah di atas Lebih lucu lagi. ya. Oh, lebih lucu lagi. Ya. Jadi buat Anda ya, jangan lupa tonton ya, tonton Puji sikit. Cerita Lucu Riau. Cerita Lucu Riau. Kami suka nonton ya. Jadi tonton, baru tahu nih. Kadang-kadang orang nggak kenal nih Pak ya. Jadi orang tuh harus kenal dulu baru sayang ya. Aku dulu tak kenal sama Wak. Nengok cita-cita lucu kejak ya. Rupanya memang lucu ya. Tak usah dia berlucu, muka dia berlucu. Tengok muka dah lucu dah. Macam mana nasib. Nasib. Betul lah Kak ya dapat suami lucu macam ni Kak ya. Comel ya. Oke. Tadi seputar inspirator Pak ya. Bahwasannya anak-anak muda yang mungkin punya niat ya, atau memang sudah mulai berkecimpung di dunia ini, konten kreator ini, kuncinya intinya jangan menyerah ya. Jangan menyerah, terus konsistensi dalam artian ya, misal uploadnya seminggu sekali terus minggu sekali ya, atau satu hari 5 kali. 5 kali terus ya. Lebih banyak daripada makan ubat. Intinya bagaimana mendisiplinkan diri tadi ya. Nah, oke. Jadi itu tips yang pertama nih. Tips yang kedua Pak. Apa tuh? Ada lagi ya? Dia pakai iya. banyak. Iya. 3 lah Pak, 3. 3 ya, kacau juga. Iya lah, satu aja. Ada saingan buat aku. Kan apa? Nanti yang lain jadi content creator semua kalah aku. Berbagi ilmu Wak. Tak boleh pelik-pelik ilmu Wak. Tunggu aku cari tip yang agak ringan lah. Yang tidak terlalu mensukseskan orang. Iya. Ceng. Apa? Tidak. Ini. Oh ini kosong. Kosong. Tak pakai untuk apa? Pakai tips pula? Mana perlu? Enggak perlu ya. Tip yang kedua. Kalau kita udah punya istri harus mendukung. Ini dia intinya. Tidak ada kecemburuan sosial, ekonomi, politik, percintaan, nggak ada kecemburuan. Ya. Jadi urat cemburu harus diputuskan. Urat malu dibuang. Urat malu dibuang. Dibuang urat malu, dipotong. Kemaluan? Kemaluan jangan. Tak beranak lagi. Oke, intinya keluarga juga harus disupport dengan keluarga ya. Keluarga kalau memang sudah berkeluarga berarti ada istri di sana, ada anak-anak juga ya, memahami dengan apa yang kita lakukan ya. Malah istri saya yang kuat mendukung. Iya, jadi tukang kameramen yo. Mendukung, awas. Habis. Wah, tapi Wak aku jumpa itu bukan ini, Wak. Ini yang rasa aku, Wak. Yang lain ya, cakap jujur, Wak. Yang lain lah. Rasa aku tak yang gini lah, Kak. Sedap lain. Iya, Kak. Itu lain Kak di bawahnya, Kak. Nah, dikenalnya sama aku ini bini aku, ini lain lagi. Yang mana betul nih, Pak? Jadi mana banyak bini banyak. Bini banyak. Tidak ada, Pak. Bercanda. Bini aku memang suka aku bini banyak. Didukung, Pak ya? Memang dianjurkan. Jadi senang ya. Oke. Terus kita mau ulik-ulik nih, Wak ya. Wak sebagai konten kreator tapi juga punya aktivitas sehari-hari nih. Woi. Ini apa nih? Kesurupan tadi. Dia lucu dengan aku. Jadi kan Wak ada kesibukan juga nih di luar sebagai konten kreator nih, Wak ya. Jadi kesibukan Wak adalah sebagai pegawai negeri sipil nih. Di mana, Wak? Pegawai tak sibuk banget. Ya, di mana nih, Wak, kantornya? Di Dinas Lingkungan Hidup, kebersihan, makanya Rupat tuh bersih. Bersih ya. Karena ada Wak di situ bukan? Ada, memang akulah memang pembersihnya situ. Tiap hari, Pak? Tiap hari. Tak cayu. Aku je tak cayu. Lagi Miko. Oke, jadi gimana nih, Pak, ngatur waktunya nih, Pak? Enggak ada diatur. Jadi mengalir saja? Mengalir aja. Kebetulan kantor itu agak nyantai. Agak nyantai ya? Enggak dibebani dengan pekerjaan. Itu suatu rezeki sebenarnya. Enggak ada beban kerja di situ? Enggak ada. Karena PTD gitu kan. Itu rezeki tuh. Enggak usah pindah-pindah lagi. Situ aja lah sampai mati. Tak pengen kemana-mana gitu ya? Enggak akan. Mau dipindahkan ke PUPR gitu enggak? Nah kita kalau pindah-pindah nanti khawatir jadi kepala dinas. Kacau. Enggak bisa ngonten lagi, Pak ya? Enggak bisa. Tapi udah nggak bisa lagi, nggak ramah seperti ini nggak lagi. Nggak lepas ya. Nggak ramah lagi, udah kesannya, sombong, kesannya udah lagak gitu. Kepala dinas gitu loh. Kepala dinas gitu. Sedang ini aja dah agak lain. Apalagi kepala dinas kan. Lain duit haram ya. Usaha itu, Pak.
Masalah awak memang begitu. Oh begitu Pak. Asal ada peluang dikit. Gas ya. Jadi membagi waktunya mengalir saja. Karena kebetulan di tempat Wak bekerja saat ini juga agak santai ya. Konten pun tidak bisa dipaksa. Konten pun memang yang pas kepikiran gitu ya. Enggak sesuai dengan mood. Kalau tak ada mood, matilah. Tidur ya. Tak buat. Biasa sehari berapa buat konten Pak? Kalau lagi semangatnya 5 satu hari. 5 bisa ya. 5 konten. Pendek-pendek aja. Pendek-pendek ya. Dengan keterbatasan ya, intinya saya ngeliat juga sendiri tadi handphonenya ya, terus ternyata ngeditnya juga langsung dari handphone ya, ternyata malah jadi ya. Malah jadi. Intinya teman-teman di luar sana kita kasih tahu bahwa saya jangan bergantung kepada alat ya, tapi bagaimana kita menjadikan diri kita alat sendiri ya. Kita jadikan diri kita alat. Semangat itu. Jadi alat yang ada tuh dimaksimalkan penggunaannya gitu ya. Paham Pak? Wah, mulai paham nih. Sambil pikir nih kan, paham tidak? Paham. Oke, jadi kan ada yang berbeda nih Wak. Yang dulunya Wak cerita lah, aku pernah dengar selintingan Wak adalah apa namanya, orang yang terbuang, apa namanya? Oh, Facebook aku tuh. Yang dekat situ dekat Facebook tuh. Orang terbuang. Orang terbuang tuh maksudnya gimana Wak? Maksudnya di Rupat tuh saya tuh jadi hinaan gitu. Kenapa? Karena ada gangguan penyakit itu dulu. Oh, yang pernah Wak bilang stres. Dan dulu pernah di sekolah dulu katanya udah sempat stres. Gimana dulu ya? Itu gangguan mistis atau gimana Pak? Katanya kata dukun dibuat orang kan kata dulu. Dukun. Ada pintar kan juara terus. Sikit-sikit buat orang, sikit-sikit buat orang. Nama dukun kan. Wak percaya hantu tak? Dulu percaya, sekarang nggak takut lagi. Sampai anak-anak sudah nangkap hantu ya? Cari hantu. Kuyang, kuntilanak, habis, pocong habis. Yang udah pernah nampak apa Wak? Yang Wak pribadi nampak? Belum pernah nampak. Belum pernah nampak juga ya? Alhamdulillah. Kalau nampak tu berarti kita ada jin. Kalau tak pernah nampak syukur. Oke. Jadi inilah cerita Rizky bahwasanya dia nggak percaya hantu ya. Mudah-mudahan datangin Wak ya. Hantu percaya sama saya. Oke. Kita lanjutkan Wak. Wak lah nanya lagi sama aku Wak. Biasanya kalau untuk podcast gini tuh pakai honor atau tidak gitu? Kamu nanya. Tuh kan, aku dah agak. Kamu bertanya. Aku nanya. Kalau yang diundang Wak Rizky ini tak payah dikasih lah. Ajak makan dah lah. Soalnya hemat aku bayar kan. Lain model senior ya, udah bergaji, udah monetisasi semua, TikTok, Facebook, YouTube ya kan. Mau habis WA apa dapat? WA. Udah ada iklan yo. Iya. Penghasilan Wak Rizky ini saya bongkar sedikit ya. 3,6 M. Itu tahun berapa? Udah naik dah. Naik, itu tahun 2003. 2003. Sekarang 2004 berarti 2,3 berapa sih? 3,6. 3,6 berarti sekarang. Aku tak ingat. Tak ingat juga ya? Masalah penghasilan tak terlalu dipikir gitu. Begini Pak ya. Oke Pak, sejauh ini keluarga sudah mendukung, anak-anak juga nih Pak. Saya lihat juga anak punya bakat nih Pak ya. Murun nih ya. Jadi buah tuh tak jauh dari longkang ya. Buah jatuh tuh nggak jauh-jauh dari pokoknya. Tapi kalau buahnya anyut di sungai, kan jauh. Nah, ini berarti balik lagi pokok lain. Bahas buah lain. Buah tak bagus untuk dibicarakan. Jadi intinya anak-anak ya, istri luar biasa supportnya ya. Terus tadi kita singgung dulu Wak nih ya, kita singgung sejauh ini kan ini Wak nih juga sudah mengharumkan nama, bukan hanya nama Rupat loh Wak. Sedap nyinde ini. Ya kita harus cerita nih Wak ya. Bukan hanya nama Rupat, bukan hanya nama Kabupaten Bengkalis, tapi saat ini kita juga ngelihat bahwasannya, kita akuin lah bahwasannya pelawak number 1 Riau. Nah, aku nyebut nih Pak. Ada yang tak terima segala. Ini kan aku. Iyalah, aku nyebut gitu. Ya, pelawak number 1 lah cakapnya. Kalau tak paham, pelawak nomor 1. Nah, karena karyanya tadi ya, karya terus ya. Ada pun yang pandai melawak tapi kalau tak punya karya, nggak bisa dinikmatin orang, nggak bisa dibilang seniman. Pokoknya berhenti lah. Nah, jadi gimana nih Pak tanggapan pemerintah sejauh ini Pak? Ya, karena ini juga ada impact-nya nih Pak ya, bahwasanya Rupat bisa dikenal ya. Pemerintah itu sebetulnya apa? Pemerintah itu adalah pemerintah ya, maksudnya, mengelola suatu daerah. Orangnya siapa maksudnya? Di situ kalau di Kabupaten Bengkalis berarti ada bupati,
ada DPRD, Camat. ada camat, ada lurah. Cuma posisi Rupat dengan Bengkalis ini kan agak jauh ya, Pak. Malah dekat Dumai lagi kan, sebenarnya kan. Pindah ke Dumai aja, Pak. Seharusnya orang Dumai yang perhatikan ya. Kan udah kemarin dipanggil ayah buat konten. Sekali yo. Ya, panggil lagi ya. Tadi konten TV tak puas ya. Dah habis. Habis duitnya. Oke, gimana tuh, Pak? Respon lah, minimal respon dari aparatur lah ya. Yang mungkin yang di Rupat lah, mungkin kelas lurah, camat, gimana, Pak? Sampai sekarang itu nggak ada respon, soalnya mungkin ini sifatnya pribadi kali. Walaupun kita udah menaikkan nama Melayu pun, tapi tetap orang tu fikir macam mana ya. Tak tahulah, mungkin kalau kita jadi pejabat sama mungkin. Ya. Tak akan kita perhatikan karena zaman sekarang tu orang tidak lagi peduli dengan itu semua. Macam mana kalau dulu kalau ada orang yang bertalenta sedikit aja, itu cepat naiknya, cepat diangkat, diorbitkan malah ya. Sekarang cuek aja. Ini faktor mungkin zamannya udah berbeda. Zamannya. Ya. Dan kita tidak juga harus menyikapi ini dengan. Kita jangan terlalu berharap, cuma boleh mengeluh. Mengeluh pun seharusnya jangan loh. Mengeluh maksudnya kenapa ni tak kenapa ni? Kenapa ni diam aja gitu. Ya. Apa ni ngejek-ngejek aku? Cici ni itu. Jadi ada yang menarik nih, Wak pernah cerita bahwasanya justru orang yang ada di sekitar kita ini yang kadang-kadang kurang mensupport. Ini maksudnya gimana, Pak? Iyalah, maksudnya di mana-mana daerah zaman Nabi pun mungkin dah zaman-zaman sebelum Nabi mungkin kayak gitulah sebabnya. Yang namanya kalau kita maju tu macam kalau Wak maju sini pasti orang dekat dulu kiri kanan yang benci kan. Tak bisa maju. Ya orang kenal lah yang benci dengan Wak. Yang iri. Iya. Benci dasarnya iri ya. Enggak bisa berbuat ya. Buat kenapa maju? Seharusnya kan tenggelam. Kalau kita ada musibah orang tertawa. Itulah sifatnya manusia. Bukan tempat kami aja seluruhnya. Itu cari kawan nak ketawa banyak tapi cari kawan nak nangis itu kan susah ya. Nah, itu banyak juga ikut nangis. Bukan nangis. Upah. Bayu nangis ya. Oke. Apa lagi Pak nanya Pak ya? Sebetulnya hal itu tak perlu dikomplain. Enggak perlu diapa lah ya. Intinya kita berbuat sajalah berbuat ya. Untuk diri sendiri. Sepatu untuk diri sendiri terus kita untuk diri sendiri. Nawaitunya menghibur orang. Kalau kita dapat duit jangan minjam. Terus apa kita nih tersalurkan gitu ya? Tersalurkan ya. Hasrat nafsu kita untuk berekspresi gitu ya. Kadang-kadang kalau tak ada wadah kan susah, Pak. Sekarang ada wadah banyak ya. Banyak dah. Intinya anak-anak muda dimanapun Anda berada saat ini yang memantau. Tapi kalau protes ramai. Kalau bila bawa sikit aja nyimpang tegang. Tak mendidik. Ya sibuk. Kalau laju tegang. Tapi yang kayak gitu tuh kadang-kadang itulah makin membuat booming, Pak. Yang ada kontroversinya di situ, Pak. Iya, kita lawan enak tuh. Iya. Main blok ya, Pak ya? Dah. Usah dia belok sayang ya netizen. Kalau dia belok dia tak nampak macam awak lagi. Iya, sian ya. Kalau dia belok biar dia belok seorang ya, Pak ya. Jadi intinya itu nanggapi netizen yang mungkin kadang dia gini bang. Kalau netizen penghujat itu dari luar, dari Jawa sana aku tak respon. Tapi kalau yang menghujat tu orang Melayu, aku cek profil dia tinggalnya di sini di Dumai ini, itu aku lawan habis-habisan. Kerana dia orang Melayu. Jangankan usah melawan, diam cukup lah. Tak bisa mensupport cukup diam dah lah ya. Tak usah itu maksud aku. Tak usah mensupport, diam cukup jadilah. Syukur. Kenapa harus mengeluarkan kata-kata kotor? Tapi yang jelas mau cakapnya yang penghujat itu rata-rata tulisannya banyak salah. Kosakatanya salah, itu artinya orang tidak pendidikan. Itu dah pasti itu. Ya. Itu dijamin 100%. Kalau kita itu baik, kita itu berpendidikan, kita malu menghujat. Karena menghujat ini adalah suatu menonjolkan keburukan kita. Iya, sebenarnya busuknya hati kita. Kita jujur lah. Macam aku tak akan mau menghujat orang. Segan. Kalau kita benci dengan konten dia, kita hujat. Alah tak mendidik, tak bagus. Malu lah kita cakap itu ya. Malu. Sementara ni akun kita asli kan. Malu gitu. Jadi kalau memang nggak suka ya udah kadang-kadang aku lewat aja gitu kan. Aku merumpi juga sama orang rumah. Sial aku pilih kacak itu terus tu. Kang Baem ni itu aku pilih tu. Aku tak mau pilih. Oh iya. Tak mau pilih. Itu dah dia terbiasa hujat Kang Baem. Tersebut juga kan rupanya di sini tu. Oh dia podcast ni Kang Baem. Berarti yang selalu dihujat tu Kang Baem kan. Ini dia. Tak, kami selalu buat itu. Iya. Bubuk kan aku, Pak. Tak apa-apa, Pak. Berarti ini dia. Ini dia, Pak.
Oh, Kamu datang sini, Pak? Ya udah terlanjur. Lanjut. Ya udahlah. Cari bahan lagi lah. Ya. Terima kasih atas hujatannya, Pak ya. Tapi hujatan itu harus disikapi dengan benar. Kalau kita bisa nyikapi dengan benar, itu bisa buat kita maju. Tapi kalau kita nyikapinya yang aneh-aneh, yang negatif, itu akan membuat kita down, Pak ya. Yang akhirnya males lah diajakin mulu sih. Iya nggak lu gue? Enggak lah. Kalau diejek, gue santai aja. Santai aja. Malah makin semangat. Makin semangat, Pak ya. Jadi motivasi diri ya. Iya. Oke. Wak, yang di Rupat lah, Wak ya. Siapa nama satu lagi, Wak, yang sering Wak collab tuh, Wak? Pak Jamil. PJ. Pelit betul minta durian, Wak ya. Ajab. Udah lebih lem. Aslinya tidak? Aslinya lebih parah lagi. Minta durian pun pelit. Cakap tak ada, Berarti baru nonton ya? Udah lama. Oh, kalau baru nonton aku balik. Pak Jamil, apa namanya? PJ Jamil mana? Pak Cik Jamil. Pak Cik Jamil. Oke, kita senggol, Wak ya. Mudah-mudahan kita pengen lah intinya Ngundang dia. Kawan, ya boleh kita pengen undang juga. Cuma kita Dia aku telepon video ya. Buat durian, Meng. sekarang. Iyalah. Usah lah, Wak. Ayo. Oh, berarti habis dulu ya. Habis lah dulu, Wak. Iyalah. Nanti pergi lagi kita ke Nggak, Roro. maksudnya biar kau ada kawan sini. Kan ada rumah, Wak. Jadi kita pengen anak-anak di rumah yang sudah saat ini menggeluti bidang ini tetap semangat ya. Terus jalani saja, nggak usah ngarepin profitnya dulu, nggak usah ngarepin finansialnya dulu. Jangan dilihat berapa penonton. Jangan lihat berapa penonton, 13, 7, makin turun 4, 3, salah. Ajab kalau mikir kayak gitu ya. Iya. Jadi semua konten kreator pasti ngalamin hal seperti ini ya. Dan ini juga dialamin oleh Liz King. Jangan terlalu sibuk nge-share. Jangan terlalu sibuk nge-share. Jangan terlalu sibuk gini itu. Diam aja. Diam aja. Konten unggah diam. Habis unggah diam. Nggak usah dibuka-buka lagi. Kalau aku gitu. Iya. Wak bagi-bagian nggak? Enggak juga. Tak pernah aku nge-share. Nggak pernah, Wak ya. Biasanya ngalir langsung rekomendasi langsung, Wak ya. Oke. Kalau memang konten Anda bagus, pasti akan direkomendasikan, gitu ya. Kuncinya upload aja terus. Upload terus ya. Banyak penonton tak banyak nonton, upload terus ya. Intinya itu dia. Oke. Kawan-kawan di luar sana semangat ya. Karena di rumah juga banyak, Wak, yang udah mulai menjalani nih, Wak ya. Jadi kegiatan sampingan. Vibi Pro nih kan. Apalagi semenjak Vibi Pro ya kan. Real ya kan. Bunda-bunda. Bunda. Hai, Bu. Yang awalnya nggak kenal sosok ramah, interaksi kayak gitu ya. Mbak Meta. Komen. Belum lagi sorotan. Itu nggak usah dibuat-buat. Nggak usah buat ya. Alami aja ya. Boleh tahu nih, Pak, spill penghasilan Vibi Pro, Wak. Biar semangat kan kawan di luar sana. Aku sebut banyak kan orang. Kau dapat banyak. Orang heran pula. Dia Vibi Pro banyak tapi Honda buruk. Kadang-kadang akal, Wak. Salah. Kadang dapat sikit aja. Apa nak mobil tak payah lah. Menang-menang habis paket dapat sikit. Jadi yang harus aku jawab ni banyak atau sikit? segawat lah, yang jujur lah. Masalahnya jujur aja, Wak. Spill penghasilan $400 bulan ini. $400 bulan ini. Banyak kan? Berapa video lalu, Pak? 4 kali 16.000. Berapa duit tuh? 6 jutaan dah. 6 jutaan ya dalam bulan ini, Wak ya. Jadi tak cocok sebenarnya. Cuma dapat 6 juta. Ya. Padahal kita capek-capek buat film, ngedit ini. Jadi macam aku tengok 2 menit selesai tadi, Pak. Mana penat? Ini pura-pura. Penat. Jadi cuma dapat segitu jadi macam tak berbelok. Tak balance ya katanya. Kadang macam nyerah rasanya kan. Dulu sedap, dulu 1,5 juta, 3 bulan. 3 bulan. Sekarang dah 1 per bulan. Sekarang per bulan 6 juta pula. Makin turun ya, Pak ya? Makin maksudnya berbahaya untuk diri gitu. Pasti nanti sombong gitu. Bukan sombong ya, aku takutnya, Wak. Lagak. Kalau sombong tu diam. Ini banyak cakap, lagak. Berarti aku ni lagak. Beda lagi kan. Ada cakap. Jadi intinya itu sebagai motivasi juga nih ya, yang ternyata ya itulah spill penghasilan ya, karena belum lama juga, Wak, monetisasi, Wak ya, yang Facebook, Wak. Baru setahun ya, Wak. Kalau YouTube, Pak, banyak gagal. 5 Facebook. Kenapa gagalnya? Faktor nasib. Dia gini, dulu buat halaman Facebook, fanpage kan, cerita lucu Riau. Buat dah $90 mau penarikan tinggal seminggu lagi, tiba-tiba Anda menggunakan konten orang lain. Naik darah. Memang betul? Enggak. Padahal itu konten asli. Fitnah berarti, Wak. Cakap lah, fitnah. Tak tahulah.
Jadi itu tapi gagal ya, gagal. Aku hapus. Aku nih termasuk pantang nyerah juga sebetulnya. Kadang-kadang aku nih kerek juga dengan diri aku nih. Kerek. Bangga juga kan. Aku nih kok bisa pantang nyerah gitu. Sulit kan. Pribadi itu sulit mendapatkan kan. Mungkin termasuk 5 kali lah. 5 kali gagal. Buat Facebook lain lagi, List King. Sama juga. Kejadian yang sama, kesalahan yang sama. Hati-hati dengan musik rel. Gunakan musik ini gitu loh. Sekali awak guna pas nak pencairan, habis. Punya tak boleh. Cipta. Itu Ajab juga ya. Itu buat Facebook lagi. Spam. Asal awak komentar 1000 biji. Itu aku bagi-bagi sampai 100 grup. Hilang akun, selesai. Spam tuh ya. Terlalu berlebihan, terlalu berambisi. Berambisi, bagus share. Semua grup masuk nama. Grup pokoknya ada nama grup lawak. Masuk ya. Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang masuk semua. Punya tak menjamin. Tak menjamin juga Semenjak itu aku buat FB upload aja, ya udah, tak ada masuk grup, tak ada nge-share, buat judul pun tidak. Tak usahlah buat sorotan keres pagar get itu banyak tu kan. Hashtag teori. Itu teorinya. Teori sebetulnya tu. Kenyataannya nggak kayak itu juga. Intinya kalau memang konten Anda bagus orang menengok, nanti dia rekomendasi sama Facebook atau YouTube, naiklah dia. Apalagi kalau udah disuka orang kan. Terus kan secara pribadi karena videonya bagus nih, dibagikan sama temennya, bagi sama bapaknya gitu kan rame juga. Bagi sama arwah ini, arwah itu, semua arwah nonton. Minum. Ini dipersembahkan oleh apa nih, Wak? Ini bismillah. Hari ini ada apa? Kamis. Minggu, Wak. Berarti tak puasa. Senin puasa aku. Nama orang alim kan. Iya. Nampak dari mukanya, Wak. Sekolah agama pula Iyalah. Oke, jangan kemana-mana Sobat Podcaster. Kita dengerin lagu yang satu ini. Setelah itu kita bakal balik lagi. Check it out. Setiap episode yang kita mulai dengan cerita tawa dan mimpi, kita melangkah bersama. Kalian yang selalu ada di setiap komentar, di setiap sapa. Kalianlah kekuatan kita, menyemangati kala lelah. Bersama kita tak kenal kalah. Terima kasih semua untuk setiap dukungan yang kau beri. Dari hati yang paling dalam, kita hargai setulus jiwa ini. Oke, kembali lagi Sobat Podcaster ya. Masih bersama List King ya. Rumah di Batu Panjang, Pak. Batu Panjang, Rupat ya. Jalan Masjid nombor 15, Gang Sepakat Ujung. Postcode 28781. Aman tuh ya. Kalau ke Rupat, buat lari ya. Kalau nak ke Rupat, kasih tahu cepat. Biar aku pergi. Biar aku lari cepat. Oke, Pak. Cerita nih, Pak, tentang Rupat ya. Karena banyak juga orang nggak tahu nih tentang Rupat nih, Pak. Keindahan Rupat ya. Mungkin bisa dibagikan nih sama penonton-penonton kita biar penasaran, biar pada ke Rupat, Pak. Keindahan Rupat itu kalau di video itu melebihi Bali itu. Cantik, Pak. Cantik. Pasirnya berputih. Pasir putih, senepaknya banyak, lubang ketamnya. Daun-daun, ada pokok akasia. Ada kursi-kursi tanah-tanah liat. Pasir-pasir memutih, kadang menguning, kadang ada yang hitam. Ombak lautnya kadang-kadang berbuih, kadang-kadang putih, kadang-kadang air biru, kadang-kadang coklat kuning. Cantiknya. Berwarna-warna warna tergantung musim. Sekali sampai sana hilang keindahan tu, penat. Kenapa? Jalan tak bagus. Jalan tak bagus, Pak. Jalan tak bagus. Oke. InsyaAllah kalau saya jadi ketua RT, aku siapkan semua jalan tu. RT? Ya, bisa. RT. Udah, kalau aku RT nya cukup. Sekelas RT aja nggak perlu jadi yang penting ada jabatan. Yang penting jabatan ada ya. RT. Jadi kalau udah ada jabatan, gampang lah, Pak ya. Apalagi Pak YouTuber duit banyak. Oke, itulah seputar Rupat ya. Intinya Rupat ini untuk Kabupaten Bengkalis digadang-gadang bakal jadi destinasi wisata nih, Pak ya. Itu perkataannya itu
dari dulu ya. Itu apalagi yang tapi Rupat harus mendukung loh Pak ya. Dukung seperti apa? Awak cuma bisa dengar ya. Tapi memang kalau secara alamnya kalau memang itu dipoles bakal cantik lah Pak. Apalagi Rupat Utara Pak ya, bakal cantik lah kalau dipoles ya. Tapi kenapa sampai sekarang tak maksudnya tidak seperti tempat daerah lain gitu? Perkembangannya, kemajuannya maksudnya Bengkalisnya itu Selat Baru itu pantainya ya banding Rupat jauh dari Rupat, tapi kenapa maju Selat Baru lagi gitu? Itu karena di kenapa kotanya Pantai Koneng pula lebih bagus lagi daripada padahal Rupat. pantai buatan kan? Karena pantai asli ya. Itu butuh sentuhan Pak makanya. Sentuhan. Siapa yang nyentuh ya? Pemerintah. Itu salah satunya. Pemerintah. Sebab tidak tersentuh itu kenapa tuh? Ya mungkin anggarannya lebih terserap di daerah Bengkalisnya atau daerah mana. Kan kita nggak tahu juga nih faktornya Pak. Tapi semuanya tergantung niat nawaitunya. Sumber daya manusia gimana? SDM-nya juga pengaruh. Ya. Tapi kita nggak terlalu nggak mau terlalu gimana gitu kan? Nggak terlalu musing kita mikir hal pribadi aja. Rumah tangga gitu belum selesai. Rumah tangga gitu, lingkaran kecil gitu belum selesai. Nak ngikur lingkaran besar pula Pak ya. Nggak sesuai kan? Bukan kapasitas kita ya. Tapi kita pengen lah intinya kita pengen harapan kita nih sebagai putra tempatan ya. Kalau Rupat memang betul-betul destinasi wisata bisa terwujud Pak ya. Sebenarnya mudah aja kalau untuk meningkatkan Rupat itu cukup buat jembatan kayu entah Mahang entah apa dari Dumai ke Rupat. Ya. Asal ada jembatan tuh maju tuh Rupat. Iya jembatan kuncinya Pak ya. Kayu nggak perlu lah betul-betul dapat aja Mahang atau apa nama tuh? Bluti 24 gitu. Coba Nibung. Siapa nak buat insinyur siapa? Itulah. Tak tersampai kalau macam itu Tak jauh tuh. Tak jauh dari Mundam ke Panjang tuh. Dulu aslinya kan dekat Pak. Kalau dulu zaman-zaman dulu menurut cerita orang tua Pak, katanya dekat dulu Pak. Betul. Lama-lama mungkin jauh. Tak dekat juga. Tak dekat juga ya. Nyebrang meninggal juga ya. Dulu sunyi. Jadi kalau ayam kokok dengar ya. Orang mekik dengar. Iya. Itu faktornya ya. Tapi keadaan kondisinya nggak jauh berbeda juga. Enggak, paling selisih 10-20 meter gitu. Iya. Itu faktor dari apa tuh Mak? Erosi ya. Kalau seandainya terlalu dekat, ya habislah pulau ni. Seharusnya. Iya. Paling selisih 1 jengkal per bulannya. Geser sedikit ya. Oke, Pak. Di sela-sela nih, Pak. Kita nggak usah paling panjang lah, Pak. Muak pula orang tentang itu, Pak. Nah, jadi kita persingkat saja lah, Pak. Pesan-pesan terakhir. Tak singkat, lama dah. Pesan-pesan terakhir, Pak. Sebelum meninggalkan. Sebelum mati. Sebelum terakhir ni buat kawan-kawan nyemangatin lagi. Segi apa nih? Segi pantai ya? Segi konten kreator tadi ya. Segi diri kita lah, ya kan. Jadi itulah kalau nak jadi konten kreator tuh yang jelas-jelasnya tidak boleh berharap terlalu tinggi untuk penghasilan dari situ. Kalau kita buat FB Pro jangan bermimpi-mimpi. Cek terus dashboard berapa penghasilan dari berapa. Cek terus bila. Jangan menghayal macam orang di atas sana. Nak menghayal macam Mbak Im Wong lah apa dah tak usah lah. Orang tu punya modal. Orang tu artis punya modal. Ada pendukungnya, mengeluarkan biaya banyak. Dan kita memverifikasi Facebook bayar per bulan tu tanda. Ajab kan? Kan ada tu verifikasi akun anda itu. Berprofesional ya. Tak mau itu. Jadi intinya kuatkan ekonomi dulu sebelum berkarya. Ya. Kalau masih memikirkan duit makan, tak usah buat filem lagi. Iya. Tak ada Chan. Berkelahi. Tentu berpilih dia kan. Berkelahi. Berkelahi. Tak selego. Tak selego. Mana muka bini tak selego. Duit tak ada. Jadi ekonomi pengaruh. Pengaruh betul ya. Jangankan perfilman, main musik juga gitu. Kita nak latihan main gitar, nak ngeband, duit tak ada, rumah beras tak jelas, ada lah. Tak jalan. Tunda dulu. Tak usah fikir. Tapi nak menghayal kayu dari FB Pro jangan. Jadi jalani saja sebagai sebuah kesenangan hobi ya. Intinya kesenangan aja lah ya Pak ya. Tetap juga orang berharap. Malah memaksa diri yang dia tidak terlalu hobi dihobi-hobikan. Hai bunda, hai. Tapi saran aku kalau kalian belum artis, kalau nak buat FB profesional atau content creator, buatlah hal-hal yang lucu. Jangan terlalu serius. Jangan ikut orang-orang Jakarta tuh.
kehidupan sehari-hari. Siapa nak nonton? Awak bukan artis. Iya. Hai, saya lagi di sini ngantar anak sekolah. Lagi masak pete nih guys. Sama ikan gonjing. masak gini loh. Ini kehidupan dia. Iya. Saya lagi di sini jalan-jalan. Lagi OTW nih. Aku tidak nak nengok. Pasal awak seorang nonton. Iya, bolak-balik. Minta HP anak, minta HP suami, itu lagi foto. Ketawa seorang. Iya, tahu seorang. Ih, cakep ya kontenku. Nonton aku sendiri. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak, ya. Walaupun tak bermanfaat, Pak. Tak ada manfaat, tak ada faedah. Tapi ambil yang baik. Ambil yang baiknya aja. Intinya dari pembicaraan kita tadi, mungkin ada sedikit yang bisa diambil yang nilai positifnya, itu ambil. Yang tak elok, buang jauh-jauh. Yang bisa buat ketawa lah. Alhamdulillah, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih kedatangannya, ya. Jadi habis nih. Habis lah, ngapa lagi? Puas. Chicken no. Oke, sobat podcaster di seluruh Indonesia, mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara, jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Radio Povi, ceritakanlah tentang mereka. Radio Povi, berbagilah inspirasi mereka. Podcast Dumai jadi kebanggaan. Podcast Dumai semakin